Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Topik pembahasan mengenai sistem Pakar dengan materinya argumen dan logika proporsional. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa selalu memberikan dukungan pada channel ini ya dengan cara subscribe, like, komen, dan notice belnya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Pertama adalah logika ya. Logika ini adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar atau reasoning. Nah, menalar artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Ini menurut Tinker. Perhatikan argumen di bawah ini ya. Jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika. Tetapi Anda sulit belajar bahasa Java dan Anda tidak suka begadang. Jadi Anda bukan mahasiswa informatika. Apakah penarikan kesimpulan dari argumen di atas valid? Nah, untuk membantu logikanya benar, ya, maka argumen ini kita harus menggunakan logika. Nah, contoh yang lain ya, perhatikan urutan pernyataan di bawah ini. Indra, Ical, Fahri adalah sekelompok pembunuh. Mereka tertangkap dan sedang diinterogasi oleh polisi dengan poligraf. Ya, dengan susunan poligrafnya, pertama Indra berkata Ical bersalah dan Fahri tidak bersalah. Ical berkata, jika Indra bersalah maka Fahri bersalah. Fahri berkata, saya tidak bersalah tetapi Ical atau Indra bersalah. Nah, tentukan siapa sajakah yang bersalah bila tes poligraf menunjukkan bahwa Ical telah berbohong, sementara kedua temannya mengatakan kebenaran. Nah, untuk menjawab sebuah bentuk poligraf ini, ya, maka polisi ya terutama sebagai penyidik kasus akan menjawab pertanyaan ini dengan logika, dengan fakta-fakta yang nyata. Nah ini kalau dalam dunia ilmu komputer ya, logika adalah fondasi dasar algoritma dan pemrograman ya. Dalam ya ilmu komputer ini contohnya ya, jika X lebih besar dari Y ya, dan maka ya tem sama dengan X sama dengan Y sama dengan tem N ya. Kalau saya ulang di sini maksudnya jika X lebih besar dari Y, harga X ini yang memberikan ke tem, Y memberikan ke X, tem memberikan Y. Nah itulah tiga contoh ya. Maka alat bantu ya dari contoh-contoh tersebut kita memerlukan logika. Baik, saya lanjutkan ya, berikutnya tentang logika proposisi. Proposisi ya, logika didasarkan pada hubungan antara kalimat pernyataan. Statement tadi sudah saya bahas. Yang berikutnya hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang menjadi tinjauan. Nah, ini kita namakan adalah proposisi. Nah, proposisi ini pernyataan yang bernilai benar, true atau salah, tetapi tidak keduanya. Ya. Nah, ini pernyataannya saya pertegas lagi ya, di logika proposisi berisi pernyataan-pernyataan bisa tunggal atau majemuk. Nah, pernyataan kalimat deklarasi yang dinyatakan dengan huruf-huruf kecil biasanya. Pernyataan mempunyai sifat dasar yaitu tadi benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Nah, contoh di sini adalah permainan. Gajah lebih besar daripada tikus. Ya, apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Kalimat ini adalah sebuah pernyataan. Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini benar ya, karena secara logika pun ya gajah pasti lebih besar dari tikus. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Ya, karena tadi kita kembali lagi di sini ya.
kita bisa lihat pernyataan yang sifat dasar benar atau salah, dan pasti pernyataan kalimat menyatakan dengan huruf-huruf kecil. Lega proposisi ini berisi pernyataan tunggal atau majemuk ya. Nah ini lagi ya, di sini pernyataan yang bernilai benar ya, hanya kalimat benar atau salah yang jadi tinjauan proposisi. Paham ya? Nah, jadi jangan bingung ya. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini ya, permainan contohnya ada sebuah bilangan 520 lebih kecil dari 111 ya. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Ya. Apakah ini nilai kebenaran dari proposisi ini? Salah. Kenapa? Ya. Karena 520 lebih kecil dari 111 tidak ya. 520 ini pasti lebih besar daripada 111. Nah, ini pernyataannya sebuah pernyataan iya, sebuah proposisi iya, benar atau salahnya ada. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Salah, karena 520 lebih besar dari 111. Paham ya? Yang berikutnya ya, Y lebih besar dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Tidak ya. Maaf, apakah ini sebuah pernyataan? Iya ya. Pernyataan kenapa? Karena Y lebih besar dari 5. Apakah ini sebuah proposisi? Tidak, karena tidak ada nilai benar atau salahnya ya. Kalimat sini Y lebih besar dari 5. Di sini Y kita tidak tahu berapa nilainya, maka ini bukan sebuah proposisi. Dan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut bergantung pada Y, tapi nilai belum ditentukan ya ini. Nah, pernyataan jenis ini kita sebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka ya. Jadi belum termasuk ya pernyataan yang mempunyai nilai benar atau salah. Nah, yang berikut ya, permainan ini ya. Berikutnya adalah sekarang tahun 2015 dan 99 lebih kecil dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya. Apakah ini sebuah proposisi? Iya ya, karena ada nilai benar atau salahnya ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Salah, karena 99 lebih kecil dari 5. Tidak, karena 99 lebih besar dari 5 ya. Nah, itu beberapa contoh ya bentuk daripada proposisi. Oke, saya rasa saya lanjutkan ya untuk contohnya. Yang berikut masuk ke tahapan materi selanjutnya. Kesimpulannya, proposisi adalah kalimat berita ya. Jadi apa yang tadi contoh-contoh dari sebuah proposisi, maka proposisi ini adalah kalimat berita. Saya lanjutkan. Nah, bentuk-bentuk proposisi ya dapat dinyatakan dalam 4 bentuk. 1, proposisi atomik ya. 2, proposisi majemuk. 3, implikasi. Dan 4, biimplikasi. Nah, proposisi atomik ya, proposisi tunggal. Contohnya yang A, Informatika ITB dibentuk tahun 1982. Yang B, 2N selalu genap untuk N sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. I am Japanese ya. Yang ketiga, orang Jawa. Yang keempat, D ya, orang Jawa belum tentu bisa bahasa Jawa. Ini contoh adalah kalimat berita dari sebuah proposisi tunggal. Untuk proposisi majemuk ya, misalkan P dan Q adalah proposisi atomik. Nah, ada 4 macam proposisi majemuk ya. Ini menggunakan perintah pertama konjungsi atau conjunction, yaitu P dan Q. Nah, masih ingat ya tentang dan ini apabila kedua persyaratan memenuhi, maka dia adalah istilahnya benar, true. Kalau P dan Q ya, kalau salah satu benar, salah satu tidak memenuhi persyaratan, maka bukan konjungsi ya. Jadi titik beratnya konjungsi adalah P dan Q memenuhi persyaratan. Maka
maka notasinya P dan Q ya. Untuk disjungsi atau disjunction P atau Q, nah kalau atau itu artinya salah satu memenuhi persyaratan maka benar atau itu ya. Nah, notasinya P di disjungsi Q. Yang ketiga adalah ingkaran atau negatif ya dari P, berarti tidak P atau bukan P. Jadi kalau kita menggunakan sebuah lambang negasi atau bukan, itu berarti P bukan P gitu ya. Nanti kita lihat contoh soalnya. Yang keempat adalah disjungsi eksklusif P atau Q tapi bukan keduanya. Notasinya P ya, disjungsi eksklusif di beta ya. Nah, kita bisa lihat ada 4 proposisi majemuk. Nah, contoh proposisi majemuk ya, misalnya P hari ini hujan, Q siswa masuk sekolah. Kalau kita gunakan konjungsi ya, P dan Q ya, hari ini hujan dan siswa masuk sekolah, semakna dengan hari hujan namun siswa masuk sekolah. Nah, dua pernyataan ini ya P dan Q-nya atomik, tapi menggunakan sebuah kondisi konjungsi pernyataan benar ya, maka kedua-duanya benar ya. Nah, semakna dengan hari hujan namun siswa masuk sekolah. Nah, maka pernyataan ini dianggap benar ya, karena menggunakan P dan Q ya, P konjungsi Q ya. Nah, dari kalimat ini tidak ada yang salah ya, hari hujan siswa masuk sekolah. Kalau kita kasih dia negasi P, tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan ya, berarti tidak bisa terbentuk sebuah perintah P konjungsi Q. Karena apa? Bukan P konjungsi Q, artinya hari ini tidak hujan, bisa masuk sekolah ya. Nah, ini kalau kita menggunakan negasi. Berikutnya ya, P, pemilih dalam pilkada harus berusia 17 tahun. Pemilih dalam pilkada sudah menikah ya, ini kita pakai disjungsi atau ya. Pemilih dalam pilkada harus berusia 17 tahun atau sudah menikah, salah satu persyaratan terpenuhi maka dia true gitu ya, pernyataan yang benar. Untuk contoh posisi majemuk, nah ini kita gunakan disjungsi. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya, latihannya diketahui proposisi berikut ya. P, pemuda itu tinggi, Q, pemuda itu tampan. Nyatakan dalam bentuk simbolik ya, pemuda itu tinggi dan tampan ya. Nah, kita lihat A ini kita bisa kasih perintah dia P konjungsi Q, karena dari persyaratan pemuda itu tinggi dan pemuda itu tampan memenuhi persyaratan. Dua-duanya memenuhi persyaratan, pemuda itu tinggi dan tampan. Untuk yang B ya, kita bisa lihat di sini ya. Kalau tadi ini benar ya, ini ya, karena pemuda itu tinggi dan ya pakai konjungsi tampan. Yang B, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Nah, kita bisa menggunakan W konjungsi bukan Q ya. Artinya di sini ya, pemuda itu tinggi ya, tapi tidak tampan ya. Di sini pakai perintah negasi Q, berarti kalau tidak tampan lawannya itu tampan, berarti Q, berarti kita menggunakan perintah P konjungsi Q ya. Paham ya sampai sini? Di sini pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Nah, kalau kita lihat dengan pernyataan yang Q, pemuda itu tampan, dikasih perintah negasi Q ya, maka
pernyataannya P konjungsi negasi Ki. Paham ya? Yang ketiga, secara simbolik ya, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan ya. Nah, kita bisa menggunakan ya negasi P konjungsi negasi Ki ya. Ya, kalau yang B tadi yang ini. Nah, ini yang Ki ini di kalimatnya itu maka dengan bentuk notasi himpunan ya, bukan P konjungsi bukan Ki. Pahami kalimatnya. Yang D ya, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Nah, kita bisa lihat pemuda itu, yang D tidak benar bahwa pemuda itu pendek. Ya kan, pemuda itu pendek. Berarti di sini bukan ya, bukan P ya. Atau negasi P atau ya, atau ya, tidak tampan ya, negasi Ki ya. Ini, nah ini maka dikalikan dengan negasi. Jadi negasi kali negasi P, P, atau negasi P kali negasi Ki berarti Ki gitu ya. Berarti ini kan kalau diinikan ya, berarti dia P ya, hasilnya itu adalah P disjungsi daripada Ki ya, daripada Ki. Nah, ini karena negasi ini, negasi kali negasi P berarti jadi P. Negasi dikali dengan negasi Ki maka jadi P ya, atau paham ya? Berikutnya ke kalimat E. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Nah, kita bisa lihat di sini. Pemuda itu tinggi ya, P ya. Terus atau pendek dan tampan. Ada kalimat atau ya, dan ada kalimat dan. Atau itu kita pakai disjungsi, dan itu pakai konjungsi. Berarti P ya, ya P ya disjungsi dikali bukan negasi bukan P atau negasi P dan ya Ki ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini pemuda itu tinggi ya, P ya. Pemuda itu tinggi atau ya, kita pakai atau ya. Pendek atau tidak tampan ya, pendek ya. Pemuda itu berarti kalau pendek berarti bukan pendek kan, tinggi tadi berarti bukan P. Atau ya, ini atau kita bisa ini yang saya lewat atau dan ini disjungsi ya. Tampan Ki ya, berarti P disjungsi dikali negasi P konjungsi Ki ya, untuk yang E. Paham ya di sini. Kalimat berikutnya adalah untuk F. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan ya, berarti kita bisa gunakan ya, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan ya. Tidak benar, ada kata tidak benar. Yang benar itu pemuda itu kan tinggi dan tampan, berarti bukan P ya, konjungsi bukan Ki, atau negasi P konjungsi negasi Ki. Nah, ini kita kasih tanda, ini negasi berarti negasi dikali ya dengan negasi P jadi P ya. Negasi dikali dengan negasi Ki menjadi Ki ya, sama dengan yang ini. Artinya P ya, P konjungsi daripada Ki. Paham ya sampai sini? Baik ya, untuk tabel kebenaran ini ya, kita bisa lihat ya di tabel yang pertama ini, yaitu adanya proses konjungsi yaitu dan. Kita tahu kalau dan itu kan sebuah kondisi di mana semua pernyataan itu selalu benar ya, selalu benar ya.
P key ya, P konjungsi key. Nah kalau misalnya nilai P-nya dia bernilai true, key-nya bernilai true, maka P konjungsi key berarti true, benar ya. Jadi kuncinya di sini ya. Kuncinya itu adalah konjungsi dan artinya semua kondisinya harus terpenuhi ya, seperti P true, key true, maka hasilnya true. Misalnya P true, key-nya false, maka P konjungsi key dia akan bernilai false karena salah satunya tidak terpenuhi, yaitu key. Berikutnya P juga bernilai false, key bernilai true, maka hasilnya juga false karena false-nya ini bernilai false, sedangkan key true ya berarti nilainya false. Berikutnya adalah P ya bernilai false, key bernilai false, juga hasilnya adalah false, ya pasti ya. Yang berikutnya adalah tabel berikutnya adalah disjungsi ya, yaitu atau salah satu. Jadi artinya salah satu persyaratan bernilai benar maka hasilnya benar. Seperti P bernilai true, key bernilai true, maka hasilnya true. P bernilai true, key bernilai false, maka hasilnya true ya. P bernilai false, key bernilai true, maka hasilnya true. P bernilai false, key bernilai false, maka hasilnya false ya. Yang ketiga ini adalah negasi. Negasi artinya bukan, misalnya P negasi P, arti bukan P. Kalau P-nya bernilai true maka negasinya P false. Kalau P-nya bernilai false maka negasi P-nya adalah true ya. Saya rasa jelas ya mengenai konjungsi, disjungsi dan negasi. Baik ya, untuk disjungsi eksklusif ya dengan operasinya itu or atau ya, paham ya tentang or ini. Kata atau or di dalam operasi logika digunakan dalam salah satu dari dua cara ya. Yang pertama inclusive or, atau berarti P atau Q atau kedua-duanya. Contoh ya, tenaga IT yang dibutuhkan harus menguasai bahasa C++ atau Java ya. Berikutnya exclusive or, atau berarti P atau Q tetapi bukan keduanya. Contohnya, dia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Nah, kita bisa lihat ya untuk inclusive or-nya ini ya, berarti P atau Q keduanya. Tenaga IT yang dibutuhkan harus menguasai bahasa C++ atau Java. Nah, yang untuk exclusive or ini atau berarti P atau Q tetapi bukan kedua-duanya. Nah, yang eksklusif ya, contohnya ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Ya, P atau Q atau tidak kedua-duanya ya. Jadi ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Jelas ya di sini. Saya lanjutkan. Nah, operator logika disjungsi eksklusif ini ya, XOR atau notasinya ini ya, plus dilingkarkan. XOR kita bacanya. Nah, tabel kebenarannya ini adalah P Q, P XOR daripada Q. Kalau P-nya bernilai true, Q-nya bernilai true, maka hasilnya adalah false ya. Artinya P atau Q, P-nya true, Q-nya true, masuk dalam operasi P XOR artinya false. Paham ya? Berikutnya adalah P-nya true, Q-nya false. P ya atau Q di mana P bernilai true, Q bernilai false, masuk dalam operasi XOR maka dia bernilai true. Paham ya? P bernilai false, Q bernilai true, P atau Q di mana P-nya false, Q-nya true, masuk dalam operasi P XOR maka dia bernilai true. P false, Q false, P atau Q atau tidak kedua-duanya, dimana kondisinya false dua-duanya, masuk ke dalam XOR dia adalah false. Paham ya mengenai operator logika disjungsi eksklusif contoh yang seperti ini ya.
Ini yang eksklusif ya, disjungsi eksklusifnya ya. Dia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Oke, saya rasa jelas. Nah, lihat lagi di sini ya. Nilai kebenaran proposisi majemuk ya dapat ditentukan dengan menggunakan tabel kebenaran. Contoh proposisi majemuk ya. V konjungsi dari Q atau negasi Q ya konjungsi dari R. Nah, kita bisa lihat di sini ya, dimana V ya, kita bisa lihat yang hasilnya nanti seperti ini ya, dimana kalau kita punya nilai P, Q, dan R ya, V kalau dia bernilai true, Q-nya true, R-nya true ya. Kalau dengan operasi konjungsi P konjungsi Q, maka dia hasilnya true ya. Terus ada negasi Q, dimana nilai Q-nya awalnya true, dia berubah menjadi false ya. Saya ganti dulu ini ya. Nah di sini ya, tadi kalau Q, kalau dia tuh negasi Q, maka yang tadinya dia ini bernilai false ya, bernilai true, maka dia akan berubah menjadi bernilai false. Oke, kita bisa lihat lagi ya. Berarti negasi Q dia akan bernilai false, konjungsi dari R, R-nya itu bernilai true. Nah, ini artinya false karena konjungsi itu harus dua nilai variabel Q dan R itu bernilai true, maka hasilnya true. Tapi karena ini salah satu maka tidak terpenuhi, maka dia bernilai false ya. Kita lihat lagi di sini ya. Ya, V ya, V konjungsi Q yang kita dapatkan sebenarnya ini, kalau hasil daripada P ini kan dari sini nih ya, dia tuh bernilai ini ya. Nah di sini kan kita bisa lihat ya, hasilnya tuh true, maka ini kita pasangkan, ini dia true ya. Terus negasi Q konjungsi R yang kita dapatkan di sini adalah nilainya apa? Nilainya false. Nah, nilainya false. Nah ini kita gunakan lagi operasi adalah disjungsi. Disjungsi adalah atau, berarti true disjungsi false, maka hasilnya adalah true ya, hasilnya adalah true gitu ya, paham ya. Nah begitu juga yang bawah ya, yang ini, kalau V ini T ya, ini false, ini T, kita tinggal masukin aja jadinya. Nah ini kan kalau kita masukin tadi dia tuh bernilai true ya, disjungsi ya daripada negasi QR false ya, maka dia bernilai true ya, dia bernilai true karena dia disjungsi eksklusif, dia bernilai true. Yang berikutnya ya, kita bisa lihat yang ketiga juga begitu ya, kita lihat saja hasilnya dia false. Ini yang ya, kalau saya ini kan ini didapat dari, kenapa nilainya true, ini dari apa, ini dia false nilainya ya, disjungsi daripada negasi ini yang ketiga adalah true, maka dia nilainya adalah true ya, ini ya. Berikutnya juga ya, kita dapatkan ya di sini dia false, dia nilainya false ya, disjungsi dari yang ini ya, yang ini dia false ya, maka kita dapatkan nilainya berarti adalah false ya. Nah, yang false ini ya sama ya, dia P konjungsi daripada Q, dia bernilai false ya. Terusnya disjungsi daripada negasi Q ya, konjungsi dari R, maka nilainya adalah false ya.
maka hasilnya adalah false karena dua-duanya tidak memenuhi persyaratan. Yang berikut dia juga false, ini false, hasilnya false ya. Yang berikut ini false, ini true karena disjungsi jadi false, jadi true ya. Berikutnya ini false ya, maka hasilnya false. Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, contoh proporsi majemuk ini ya dengan nilainya seperti ini. Oke, saya rasa bisa dipahami ya mengenai ya disjungsi eksklusif atau eksklusif di disjungsi. Proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Proposisi majemuk disebut kontradisi jika ia salah untuk semua kasus. Misalkan kita ya disjungsi ya negasi di mana P ya, konjungsi daripada Q ya adalah sebuah tautologi ya. Ingat ya, tautologi itu jika ia benar untuk semua kasus ya. Nah, proposisi majemuk disebut kontradisi jika ia salah untuk semua kasus. Nah, kita bisa lihat di sini ya. P dan Q. P bernilai true, Q-nya bernilai true. Kalau dia P ya, kita lihat konjungsi daripada Q, maka dia bernilai true. Nah, ini kan nilai daripada P konjungsi dari Q true, karena negasi maka dia jadi false ya, jadi false ya. Nah, kita bisa lihat lagi di sini ya, dimana hasil yang ini tadi ya, yang ini dia bernilai false ya, dia false di sini ya, maka ada P disjungsi daripada ini ya, negasi P konjungsi Q ya, maka atau dengan atau, karena atau maka dia menjadi apa, menjadi true ya, kan P ya disjungsi dari false atau salah satu, maka dia nilainya true. Kita bisa lihat lagi di sini ya, P-nya true, Q-nya false ya. Karena P konjungsi daripada Q, maka dia hasilnya adalah false. Nah, bukan ya P konjungsi daripada Q ya, maka dia nilainya adalah true ya. Kan tadi dia nilainya false ya, bukan. Nah, berikutnya yang ini ya, karena dia tuh nilai, terus kita tarik di sini ya, nilai true ya, tadi hasilnya dimana ada P ya disjungsi atau, ingat ya simbol-simbolnya jangan lupa, disjungsi daripada true ya. Kita bisa lihat P-nya sendiri adalah true, maka dia hasilnya adalah true juga ya. Nah, berikutnya yang P-nya false, Q-nya true, kita lihat karena dia konjungsi maka hasilnya false ya, bukan ya pakai negasi, maka ini berarti true ya. Berikutnya tinggal kita jalankan dengan operasi P disjungsi, P-nya true, udah otomatis juga nilainya adalah true ya. False, dia ini nilainya false, di sini adalah negasi false, berarti dia true ya. Di sini tinggal dimasukin saja nilainya, maka dia adalah true juga. Nah, itu ya. Jadi proporsi majemuk disebut tautologi jika ia benar ya untuk semua kasus ya. Hasilnya ini adalah bentuk sebuah tautologi ya. Contoh daripada tautologi ini ya, dimana ya nilainya ini ya, tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Nah, kita bisa lihat lagi kalau yang ini adalah kontradisi ya. Nah, dimana P ya konjungsi dari Q ya, terus ada konjungsi ya negasi daripada P disjungsi daripada Q. Kalau kita lihat di sini kan, kalau ini dimasukin ya
P dan T, dia pasti bernilai true ya. Yang pertama kita bisa lihat dia bernilai true. Ya, ini ya. Terus kita tinggal masukin ini lagi ya. Yang ini. Ya. Ini kan dia kita bisa lihat P-nya true ya. Disjungsi key ya. True juga. Pasti hasilnya adalah true karena atau ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, karena ada negasi, maka karena ada negasi dia berubah menjadi false. Dia berubah menjadi false. Ya. Nah, kita lihat. Terus di sini ya, yang ini ya karena menggunakan konjungsi T, konjungsi dari F, ingat dia itu konjungsi dan, berarti dia hasilnya adalah false. Ya, hasilnya adalah false. Nah, ini nih. Nah, yang ini. Ya, yang ini hasilnya. Paham ya sampai sini? Ya, yang ini ya, ini nilainya pasti adalah false. Ini F false ya. Jadi gitu cara membacanya. Kalau Anda ingin melihat, ini sebenarnya sama ya. Ini kan Mas ini dulu kerjakan, berikutnya yang ini. Ya, yang berikutnya ada negasi, ya kan? Nah, berikutnya kita sudah tinggal masukin ya, contoh yang lain sama ya. Kita bisa lihat yang ini ya, yang kedua dia kalau P and Q ini ya, ini artinya false nih, nilainya false. Yang ini ya false nilainya. Kita lihat lagi yang P ya, disjungsi dari Q ya, pasti true ya. Kenapa? Karena atau ya, atau. Nah, berikutnya di sini kita masukin kan ada proses negasi, bukan P konjungsi disjungsi dari Q. Berarti yang tadinya true dia berubah menjadi false ya. Nah, berikutnya tinggal masukin ya, karena ini sudah kita dapatkan nilai antara yang sebelah sini ya, kiri dan kanan ya, maka dia kalau kita lihat ada konjungsi dan semua persyaratannya harus benar, karena di sini hanya nilai yang ini true dan ini false ya, maka dia hasilnya adalah false ya. Dia hasilnya adalah false. Paham ya? Kita bisa lihat ya. Ini dia false ini ya, kita bisa lihat ini false. Yang tadi ini yang terakhir ini false di sini, terus ini hasilnya false juga, ada pasti nilainya adalah false ya, nilainya false juga ya. Paham ya sampai sini? Jadi tinggal Anda masukin lagi di sini dia itu nilainya false ya, P disjungsi Q ya, salah satu persyaratan ini dia true. Terus karena ada negasi dia yang ini berubah menjadi false ya. Berikutnya tinggal kita masukin nilainya, yaitu false ya. Konjungsi dari false juga hasilnya adalah false ya. Berikutnya juga ini false, ini udah pasti false. Ini false ya, bukan atau negasi dari false berarti true. Nah, dimasukin ya, karena ini kondisinya konjungsi memenuhi persyaratan, karena tidak maka dia hasilnya false. Nah, ini yang dikatakan dengan kontra. Paham ya? Itu kontradiksi. Nah, cara Anda memasukkannya begitu. Saya lanjutkan ya di sini. Nah, dua buah proporsi majemuk ya, P, PQ ya, dan Q mempunyai nilai PQ ya. Saya ulang ya. P mempunyai nilai PQ dan Q mempunyai nilai PQ ya. Disebut ekivalen secara logika jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Notasinya adalah P ya, notasi penan P dengan nilainya P dan Q jika hanya ya Q ya P ya, nilai variabel Q mempunyai nilai PQ, maka contoh hukum De Morgan ya, di sini kita bisa lihat ya, nilainya negasi P ya,
konjungsi dari Ki. Jika hanya jika ya negasi P disjungsi daripada Ki. Nah, kita lihat. Kita ambil dulu nilai yang ini ya, kita masukin ya nilai ini ya. P konjungsi dari Ki. P-nya true, Q-nya true, maka hasilnya adalah true. Ya. True. Yang berikutnya karena ada negasi ini. Berarti yang tadi nilainya ini true, dia akan berubah menjadi false. Ya. Nah, yang berikutnya ya, di sini adalah negasi P. Karena P tadinya true, negasi P berarti menjadi false. Sedangkan negasi Q yang tadinya true menjadi false. Ya. Maka ya tinggal masukin aja nih, ini kan tadi ya ini hasilnya adalah false ya. Hasilnya adalah false. Nah, maka tinggal jika hanya jika ya. Jika hanya jika ya antara true dan false ya, maka dia nilainya false ya. Kita bisa lihat ya nilainya yaitu di sini ya, perhatikan ya. Sini ya negasi P disjungsi daripada Q, maka dia nilainya adalah false. Paham sampai sini? Nah, yang kedua contohnya. P-nya true, Q-nya false. Ya, saya mungkin tuliskan di sini ya. Yang ini di sini saja biar jabarannya kita tarik sini. Ini ya. Ini dia itu kita lihat di sini ya. P konjungsi dari Q, karena dia nih P-nya Q true dan Q-nya false, maka dia hasilnya adalah false, sudah pasti. Ya, nah berikutnya ada negasi, maka dia hasilnya berubah menjadi true, menjadi true. Nih. Nah berikutnya ini yang tadi negasi P dan negasi Q. P itu true, negasi true jadi false ya, jadi false nih ya, jadi false yang ini nih ya, yang ini. Nah ini dia jadi apa, menjadi false ya, menjadi false. Berikutnya negasi Q, dia menjadi apa, kan Q-nya itu adalah false, maka menjadi true ya, menjadi true. Nah di sini false disjungsi Q, maka dia hasilnya apa, true ya kan, karena atau. Nah ya kan, nah kita bisa lihat ya di sini, maka ya dia hasilnya adalah true ya, dia hasilnya adalah true ya. Jika hanya jika ya nilai negasi ini true. Nah, berikutnya P-nya bernilai false, Q-nya true ya, ini berarti false, negasi berarti true ya. Negasi P dia true ya, negasi Q dia false ya, bisa lihat. Maka tinggal dimasukin ya T ya, atau ya disjungsi daripada false, hasilnya true ya. Paham ya? Yang berikutnya P-nya false, Q-nya false ya, udah pasti hasilnya false ya, karena ada negasi dia berubah menjadi true ya. Berikutnya bukan P yang tadinya false menjadi true, yang negasi Q yang tadinya false berubah menjadi true, maka dijalankan ya. Ya di sini artinya udah pasti ya, atau salah satu atau kedua-duanya. Kalau atau ya disjungsi, kalau dia konjungsi dan harus semuanya persyaratannya benar. Nah, ini bedanya, maka dia bernilai true. Nah inilah dua buah proposisi majemuk ya, disebut ekivalen secara logika jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Nah ini hasilnya ini ya, nilai kebenaran yang identik. Oke, bisa dipahami ya. Baik, hukum-hukum logika ya, disebut juga hukum-hukum aljabar proposisi ya. Nah hukum identitas ya,
kita bisa lihat P konjungsi daripada F jika hanya jika P ya. P ya, nah, ini tadi disjungsi. P konjungsi daripada T jika hanya jika P ya. Nah, itu yang kalau kita ingat ya, kita ingat nih ya. Yang pertama, P disjungsi daripada F jika hanya jika P konjungsi daripada T ya jika hanya jika P. Nah yang ini pos, makanya hasilnya P. Yang P konjungsi dari true jika hanya jika P ya. Kita bisa lihat lagi di sini ya. Untuk hukum nul dominasi ya, P ya konjungsi daripada F atau pos jika hanya jika F ya pos. Kita lihat lagi P ya untuk disjungsi daripada T atau true jika hanya jika true ya. Nah ini hasilnya. Yang ketiga adalah hukum negasi ya, P ya disjungsi bukan P maka jika hanya jika true ya. V disjungsi bukan P jika hanya jika false ya atau F. Nah Anda bisa lihat ya, yang dimana hasil daripada jika hanya jika setiap hukum tadi yang saya jelaskan, baik itu hukum identitas, hukum nul dominasi, hukum negasi, kita lihat hasil daripada nilainya ya. Yang ini nilainya P, ini P nul dominasi, dia nilai hasilnya false, yang ini true. Hukum negasi ini yang disjungsi true dan konjungsi dia adalah false. Berikutnya adalah hukum idempoten ya, P ya disjungsi dari P jika hanya jika P, maka dia nilainya P nih. P ya konjungsi dari P jika hanya jika nilainya P ya. Yang kelima hukum involusi atau negasi ganda. Kita bisa lihat ya, di sini ada negasi P ya. Misalnya negasi P ya, berarti kalau misalnya ya saya masukin dia nilai pertama ya, misal nilai pertama yang P ini dia bernilai misalnya true misalnya, berarti ada negasi P maka dia berubah menjadi false ya, berarti false. Nah berikutnya ada negasi lagi ya, dia menjadi true ya, menjadi true ya kan. Maka true ini ya, kan awalnya itu nilai misalnya ya, paham di sini ya, P nya itu awalnya nilainya apa? True. P nilainya true, kita masuk ini ya kan, dia P nya karena ada negasi P maka dia berubah menjadi false. Terus ada negasi lagi ya, negasi lagi ini bukan false maka dia jadi true. Nah maka kembali lagi ke nilai awalnya, P nya sama dengan T, paham ya. Sama juga ini kalau dimasukin ya begitu. Kita bisa lihat nah, kalau di sini ya, kalau yang tadi misalnya P dia disjungsi dari false agar nilainya P nya sama, maka ini dia true ya, true disjungsi false maka true, berarti P nya itu harus true. Kalau yang ini P nya harus apa? P nya itu harus true juga, karena konjungsi dua pernyataan itu harus memenuhi persyaratan ya, maka dia P ya. Kalau dimasukin ini pasti ini dia true, ini yang ini juga pasti true ya. Untuk hukum identitas nul dominasi ya, kalau ini P konjungsi F ya, berarti kalau misalnya dia bisa V ini bisa false juga true ya, karena konjungsi memenuhi persyaratan, maka jika hanya jika false ya, paham ya. Kalau ini true
ini ya, P ini juga bisa apa nilainya? False ya, atau juga bisa nilainya true ya, nilainya true. Maka misalnya false ya, disjungsi daripada T, jika hanya jika pasti nilainya T ya. Kalau di sini T apalagi jadi T, paham ya di sini koordinasi. Nah kalau hukum negasi ya, P-nya kita bisa lihat ya, karena dia ini disjungsi atau. Di sini kalau kita masukkan nilainya udah pasti dia harus true kan. Kalau dia true ya, di sini berarti dia false. Tapi karena kondisinya disjungsi ya, disjungsi, maka dia true ya. Nah boleh nggak kalau kita masukin dia false? Kalau kita masukin false ya, ini misalnya P nya false, dia ini false bukan P, berarti T bisa ya, jadi hasilnya juga tetap T. Nah ini hukum negasi. Begitu juga yang P yang dengan konjungsi. Kalau P nya true ya, kita true, konjungsi dari bukan P di false, nah maka dia hasilnya adalah false ya, hasilnya adalah false. Kalau misalnya kita masukin dia tuh false yang di sini ya, false ya, terus di sini true ya, pasti juga bisa juga ya, P dia itu false, konjungsi bukan P, berarti true, karena dia pernyataannya konjungsi harus memenuhi persyaratan dua-duanya, karena ini di sini satu, maka hasilnya adalah false ya, paham ya. Nah begitu juga yang hukum ini ya, idempotent ya. Idempotent ini berarti di sini kalau kita masukin dia P nya true, ininya true ya, karena konjungsi dia P ya. Misal salah satu ini kita masukin ya, ini karena P nya, kalau false nggak bisa ya, true bisa ya, itu hukum idempotent. Kalau P nya kita masukin true, udah pasti true juga, berarti true. Kalau dia false nggak bisa, berarti nilainya di sini adalah true nih, untuk yang konjungsi maupun yang baik disjungsi maupun konjungsi. Apalagi ini tadi ya. Nah berikutnya adalah hukum penyerapan atau absorpsi ya. Absorpsi ya, kita bisa lihat P disjungsi daripada P konjungsi Q ya. Kita bisa lihat hanya jika dia P ya. Kalau kita masukin nilainya dia true, misalnya P nya taruh, kita tes, dia tuh bernilai true ya. Q-nya misalnya bernilai false lah ya, false. Nah di sini kalau kita masukin ini dia true, ini adalah konjungsi, disjungsi ya, terbalik. Ini disjungsi ya. Kita masukin dulu di sini. P-nya true ya. Konjungsi dari Q-nya false, maka ini kan hasilnya adalah false. Nah, P ya di sini adalah atau ya, disjungsi daripada tadi ini true, ini false, maka hasilnya adalah true ya, berarti P juga hasilnya. Berarti untuk nilai P-nya true dan Q-nya adalah false. Nah ini dia, maka hasilnya P atau true juga ya. Kalau misalnya P-nya saya ganti dengan false ya, ininya P saya ganti false ya. P-nya false ya, dia itu konjungsi, ini false nggak bisa, nilainya bukan P. Ini P-nya misalnya false ya, konjungsi kan nilainya false juga. False disjungsi false ya, nggak bisa nilainya P false. Nah ini nggak bisa, berarti
nilai formasinya itu ya, untuk P-nya adalah true sedangkan Q-nya adalah false. Nah, sekarang yang ini ya, yang ini kita bisa lihat. Kalau misalkan di sini P-nya kita bisa lihat dia true ya, dia true, dan udah pasti di sini dia misalnya nilainya misalnya Q-nya misalnya nilainya kita masukin dia false lah ya, false. Kalau ini kan udah pasti true ya, dia dengan konjungsi. Nah, kita masukin dulu di sini nih, ini true, P-nya true ya, disjungsi daripada Q-nya false. Maka hasilnya adalah true. Nah, kan dia hasilnya di sini udah pasti adalah true. Nah, menggunakan operasi konjungsi true dengan true maka hasilnya true ya, karena P-nya true maka hanya jika berarti benar, P ya true. Nah, kalau misalnya ya, kalau dia misalnya true ya udah pasti juga benar ya, dia benar nih udah pasti. P juga ya. Kalau dia false, kalau P-nya false, Q-nya true, itu nggak bisa. Kalau dia ini false ya, karena dia adalah konjungsi, dua persyaratan harus benar. Jadi yang posisi formatnya itu P-nya true dan Q-nya false. Paham ya? Itu hukum penyerapan atau absorpsi. Hukum komutatif ya, kita bisa lihat P ya disjungsi daripada Q jika Q-nya ya disjungsi daripada P ya. Nah, ini artinya hukum komutatif. Kalau P-nya true ya, ini Q-nya false jika berarti juga Q-nya ini adalah false di sini jika ini adalah disjungsi false ya, berarti salah satu bisa true dan salah satu bisa false ya, bisa P-nya true, bisa Q-nya false ya, maka dia hasilnya adalah true. Jika juga di sini false, di sini P true ya, dengan disjungsi atau maka juga hasilnya sama ya, yang nilai di sini juga sama. Oke, kita bisa lihat ya, P konjungsi dari Q ya, jika Q ya konjungsi dari P. Nah, kita bisa lihat kalau dia P nya bernilai true, Q-nya bernilai true, otomatis ya di sini juga dia nilainya true ya, jika kalau di sini dia nilainya P-nya false ya, false nih true, jika ini kan berarti jadinya false ya, dia jadinya false. Nah, ini ya Q-nya tadi Q-nya tadi apa tuh, ini true ya. Kalau misalnya P-nya false ya, ini Q-nya true ya, ini Q-nya true, ini false ya, nggak sama ya, nggak sama. Paham ya? Saya ulang nih ya, saya ulang ya. Kalau Anda lihat hukum komutatif ya, ini ya kalau P-nya dia di sini deh, saya tulis. Aduh, sama ya. Ini true, ini bernilai Q-nya bernilai true juga, pasti hasilnya adalah sama. Berarti tinggal P-nya true ya, nih, sedangkan Q-nya true ya, dengan kondisi
konjungsi apabila memenuhi persyaratan berarti dia nilainya true ya, kan otomatis nih dia nilainya true ya, true. Nah ini jika hanya jika ya ini ya dia true dan true ya, maka true juga, jadi sama nilainya ya. Jadi nilai hukum komutatif PQ-nya harus true. Kalau salah satu dia bernilai false, maka nilai antara sebelah sini ya, kiri dan kanan tidak sama. Jadi hukum komutatif itu nilai persyaratannya variabelnya harus true. Ya, kesimpulannya gitu. Hukum asosiatif ya, kita bisa lihat P ya di sini adalah konjungsi daripada Q ini disjungsi ya, P disjungsi daripada kali ya Q ya, ini adalah disjungsi dari R. Jika hanya jika P ya konjungsi ya, ini disjungsi dari Q ya, tutup dikali dengan disjungsi daripada R ya. Kita bisa lihat ya, misalnya tadi P-nya misal di sini kali yang ya. Misalnya P-nya kelihatan ya, P-nya true ya. Kalau Q-nya true itu udah pasti sama ya, sama nilainya. Kalau true sama. Sekarang Q-nya saya ganti F false ya. Maka kita bisa lihat di sini ya. Q ada R ya, ada R juga. Oh, ada R. R-nya misalnya true. Ya kita berarti tinggal masukin dulu ya. Ya kalau dia Q-nya false, ininya R-nya true. Oh, dia tadi PQ R nih ya, R. Bukan nih R. R-nya adalah true ya, maka di sini kan tadi Q-nya true, R-nya true, berarti true. Pakai dengan disjungsi atau, maka hasilnya juga true ya, ini true. Nah ini hasilnya true. Kalau jika hanya jika P-nya tadi true ya, terus disjungsi atau Q-nya adalah false ya, maka kan hasilnya adalah true ya. Terus disjungsi dari R-nya itu true, maka juga true juga, berarti ini hasilnya true, ini true. Nah ini hukum asosiatif, hubungan. Berarti kesimpulannya ya, yang pertama boleh salah satu nilainya itu ada yang false ya. Kalau true udah pasti ya. Kesimpulan pertama semua nilai true. Kesimpulan kedua boleh salah satu nilai bernilai false, yang lain true ya. Kalau misalnya P-nya true, Q-nya dan R-nya false, bisa nggak? Kita bisa lihat P ini Q-nya ini taruh ya, ini saya ganti dengan false. Berarti P-nya true ya, disjungsi ini false ya, jadi false. Nah dengan atau berarti tetap nilainya adalah true. V-nya true, ininya false, jadi true juga. Ini adalah R-nya false ya. Kalau di ini kan dia tetap nilainya true ya, karena salah satu persyaratan. Jadi pertama nilai P, Q dan R itu ya bisa salah satunya false atau dua nilai tersebut false ya, satu tuh karena ada sifat daripada disjungsi salah satu. Nah bagaimana kalau yang P-nya ini dia konjungsi ya, dia konjungsi di sini kita bisa lihat ya, P-nya misalnya true ya, true ya, ini Q-nya true, Q-nya false, ini R-nya misalnya true ya, ini true
ya, benar ya. Kalau dia key-nya tuh false, ininya true, dia pakai false. Karena konjungsi persyaratan dua persyaratan harus memenuhi, ini berarti hasilnya kalau salah satu bernilai false, ini udah pasti false nih, false nilainya ya. Nah di sini ya P-nya true dan ini false, yakinnya false, udah ini pasti false ya, false. Yang ini R-nya true ya. Nah ini jadi false juga ya, jadi false juga ya. Nah ini jadi false juga. Jadi kalau misal salah satu nilai itu bernilai false, udah pasti otomatis ya hukum asosiatif ini ya kita bisa lihat tidak terjadi nih. Karena apa? Karena dia bernilai false ya. Jadi persyaratannya itu untuk hukum asosiatif ini ya, kalau 3 variabel dia bernilai true semua ya untuk konjungsi ya, maka dia hasilnya ya true. Kalau dia itu salah satu bernilai false ya, tapi tetap nilainya itu jika di sini false, ini false. Kalau dia itu F nya false lagi, false juga, P nya true, kita bisa lihat P nya nih true, ini false. Nah ini udah false, ini false ya. Jadi yang utama itu bernilai semuanya harus true, maka ya jika di sini true. Kalau salah satu variabelnya false, ada yang false, maka dia hasilnya false. Kalau variabelnya dua-duanya false, key dan R false, itu dia juga hasilnya false. Nah itu hukum asosiatif. Hukum distributif ya berarti P ya disjungsi daripada Q, konjungsi daripada R. Jika, nah kita bisa lihat P konjungsi disjungsi daripada Q dan ya, ini konjungsi P ya, ini disjungsi daripada R ya. Kalau P-nya true ya, di sini Q-nya true, di sini true ya, udah pasti ini sama nih, hasilnya true. Di sini dia true ya, ini true juga ya, maka true sama. Kalau salah satu variabelnya itu false, misalnya key ya. Kalau key-nya false, di sini ini key false ya, ketemu P disjungsi atau, berarti nilainya di sini true ya. Salah satu kalau key-nya itu false, dia masih tetap true. Di sini udah pasti P ya disjungsi key. Kalau dia nih P-nya true, key-nya false, tetap true. Di sini ya P-nya true, key R-nya true ya, persyaratan. Nah ini berarti kita bisa lihat nilainya true ketemu true. Nah kalau itu tadi ya, kalau dia kita bisa lihat, nah di sini tadi kalau dia di sini tadi salah satu key-nya ini ya, key-nya tadi false ya, ini tadi true. P dan R ya, R-nya true kebetulan ya. Nah tapi kalau misalnya kita balik ya, yang false, yang R-nya itu false, yang key-nya itu true, wah ini enggak sama nih ya. Di sini P ya, key dia itu key-nya tadi true ya, sedangkan R-nya false ya, ini kan jadi false, ketemu disjungsi P true masih. Tapi di sininya P-nya true ya, kalau key-nya juga true, ketemu true. Nah di sini P-nya true, ininya R-nya juga false ya, R-nya false, maka dia true juga
ya ini masih bisa ya salah satu. Tapi kalau kedua bisa ya. Ya jadi nilainya true. Tapi kalau dia salah satu elemennya itu tadi ya. Kalau dia ya ini karena ini. Kalau jadi gini kesimpulannya ya. Salah satu nilai variabel key atau f-nya ini false, salah satu dia masih nilainya true ya, hukum distributif. Tapi kalau misalnya key dan f-nya dia false ya kita bisa lihat iya dia masih bisa juga ya, masih bisa dia bernilai true. Tapi kalau misal p-nya bernilai false itu tidak bisa. Oke, hukum distributif ya. Berikutnya P ya. Di sini konjungsi dan memenuhi persyaratan. Nah, dan ini persyaratan memenuhi semua ya. Berarti ini dia harus nilainya adalah, kalau di sini dia true udah pasti ya otomatis sama. Kalau dia itu key-nya false, di sini key-nya false ketemu R-nya true ya, masih bisa ya. Salah satu misalnya variabelnya false, dua true, bisa dia nilainya tetap true. Kalau di sini P and key, P-nya true, key-nya itu false, ini hasilnya adalah false. Ya. Sedangkan di sini P-nya true ya, sedangkan di sininya R-nya true ya, maka dia ketemu true. Salah satu berarti misalnya true. Tapi itu kalau misalnya nilai key-nya false ya. Kalau yang R-nya false gimana? Kalau R-nya false ya P ya, di sini dia key-nya true, ini R-nya false, dia tetap true, ketemu sama ya, ini true berarti true, hasilnya true. Tapi kalau di sini ini P-nya true ketemu dengan konjungsi key-nya true juga. Di sini P-nya true, R-nya false ya, bisa juga ya. False kan ketemu ya. Ini ketemu, ini apa nih? P-nya true dan key-nya true juga ya. Kalau P-nya true ya, R-nya false, maka hasilnya false ya, berarti masih bisa ya, begitu ya. Jadi salah satu nilainya itu bernilai false. Oke, hukum De Morgan. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Negasi P atau key. Yang negasi P di sini konjungsi key. Ya, berarti kalau misalnya dia ini P-nya true, key-nya true ya, maka bukan, berarti false. Jika hanya jika, nah ini berarti jika, berarti negasi P dia T jadi false. Ya, ini T jadi false. Ya, berarti bukan berarti false. Nah, ini adalah hukum De Morgan. Jika hanya jika ya. Nah, ini artinya ya, yang pertama kalau P dan Q-nya itu bernilai true ya, hasilnya bukan berarti false. Yang di situ juga bukan false ya, P bukan P berarti true, ini jadi false jadi false juga. Apabila ini bernilai false, ini pasti bernilai false. Kalau ini dia ya, di sini dia bernilai true, ini true bukan ya, ini true berarti kan dia true bukan true, false. Di sini true juga bukan P berarti false, dan false berarti false ya. Artinya nilai ya di hukum De Morgan ini false ya. Kalau dia itu P-nya false, nih false ya, berarti dia di sini nilainya true. Ya, kalau di sini juga sama ya.
di sini false jadi true, nikinya false juga jadi true, jadi gitu ya, keseimbangannya ada. Oke, saya situ hukum-hukum logika yang harus Anda pahami ya, penjelasan dari saya. Anda pahami cara bagaimana masukkan nilainya saja ya, biar jadi lebih paham. Nah, latihan di sini ya, diberikan pernyataannya, tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Nyatakan pernyataan di atas dalam notasi simbolik atau ekspresi logika. Ya, berikan pernyataan yang ekivalen. Ingat tadi ekivalen secara logika ya. Dengan pernyataan tersebut petunjuknya gunakan hukum De Morgan. Ya, tadi udah saya jelaskan. Nah, penyelesaiannya misalkan P dia belajar algoritma, sedangkan Q-nya dia belajar matematika. Maka ya, tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Maka hukum De Morgannya P tadi dia belajar matematika. Konjungsi, karena ada negasi di hukum De Morgan ini, maka dia tidak belajar matematika. Berarti dia kalau dianggap dia ini sini true dan ini false ya, dia tidak belajar ya. Berarti kalau ini true ini false, ketemu konjungsi ini jadi false. Jadi false. Ya, ini ketemu terus dengan negasi, berarti jatuhnya adalah true. Jadi kalimat ini ya, tidak benar bahwa dia belajar algoritma tapi tidak belajar matematika. Pasti dia belajar matematika ya. Karena algoritma itu pun ada proses matematikanya. Nah, yang B ya. Ya, di sini kita lihat hukum De Morgan ya. Dengan kata lain dia tidak belajar algoritma atau belajar matematika ya. Dia tidak belajar algoritma atau belajar matematika. Ini adalah hukum De Morgan. Oke, saya rasa itu ya, di sini bisa dipahami ya. Saya lanjutkan. Baik ya, saya lanjutkan dengan implikasi dan biimplikasi ya. Ini saya tampilkan mungkin yang tabel yang tadi kan saya pakai true dan false. Yang ini tabelnya plus dan minus karena nanti biar Anda mungkin ada masalah yang bingung ya. Sama aja, true itu plus dan minus itu false gitu ya. Nah, di sini ya implikasi, jika memakai MS Word maka Windows adalah sistem operasinya. Nah, artinya MS Word tidak dapat digunakan tanpa Windows ya. Tetapi Windows dapat digunakan tanpa MS Word ya. Nah, di situ ya pemahaman daripada implikasi. Contoh pernyataan di atas disebut pernyataan bersyarat, yaitu conditional statement. Notasinya P jika Q ya. Artinya kalau kita lihat pernyataan bersyarat conditional statement, jika kita memakai MS Word maka Windows harus ada. Tapi kita bisa menggunakan Windows tanpa menggunakan MS Word ya. Saya lanjutkan. Nah, tabel kebenaran implikasi dan contoh ini P Q. Kalau P nya plus atau true, Q-nya plus atau true ya, saya true aja ya. Maka P jika Q, maka dia hasilnya adalah true atau plus. P-nya plus, Q-nya minus, maka hasilnya minus. Ya, P-nya minus, Q-nya plus, berarti plus. Ya. Berikutnya minus true. Nah, contoh misalkan ya, pernyataan P adalah benar, Q adalah salah, dan R adalah benar. Tentukan kebenaran proposisi tersebut ya. Berarti kan P ya konjungsi dari Q ya. Berarti kan di sini P benar, Q adalah salah, kita gunakan konjungsi. Ingat ya, konjungsi atau salah satu persyaratan benar. Jika negasi R, R-nya itu adalah, dan R adalah benar ya, dan R benar.
bahkan negasi R ya. Dan di sini tabel kebenaran implikasi ya. Nah, saya lanjutkan ya di sini ya, tadi bisa kita lihat PP ya. Sini berarti true. Kalau dia ini true, ini false, ini false. Kenapa? Ya. Gitu ya. Lo bisa lihat lagi nilainya. Nah, kita lihat di sini. Nah, variasi implikasi ya. Jika implikasi P jika Q, maka konversnya adalah Q jika Q jika P ya. Inversenya negasi P jika negasi Q. Kontra positifnya negasi Q jika negasi P. Nah, contohnya tentukan konvers, inverse dan kontradiktif dari proposisi berikut. Jika MS Word aplikasinya, maka Windows sistem operasinya. Gitu ya. Nah, tabel kebenaran variasi implikasinya ini ya, kita bisa lihat. P plus, Q-nya plus, negasi P berarti minus, negasi Q berarti minus. P jika Q ya, kalau D itu P ya, Q berarti plus. Negasi Q plus, negasi Q kita lihat berarti minus ya. Sedangkan negasi P minus, maka hanya jika T setara ya, plus. Q jika P, Q jika P ya, Q-nya ya kita lihat plus, maka plus. Negasi P minus, negasi Q minus, jadi negasi P jika negasi Q plus ya. Kita bisa lihat tadi yang mana, yang ini ya, dilihat ya di sini. Jika hanya jika kita lihat dia ini minus ya, dia ini plus, minus minus plus jika hanya ya, kita bisa lihat. Nah, berikutnya ya, P nya plus minus, ini minus, ini plus ya, karena ada negasi. P jika Q kita bisa lihat dia berarti minus. Tadi tabel yang tadi kelihatan ya, dia minus. Berikutnya negasi Q nya kita lihat, negasi Q nya plus, negasi P nya berarti minus, minus plus ya. Kita lihat formasinya dia adalah berarti minus ya, minus. Nah, berikutnya Q jika P ya, Q nya plus, Q nya T kita bisa lihat ya, Q nya plus ya, Q nya mana, Q nya minus ya, sedangkan P nya plus ya, berarti plus. Kita lihat nih tadi nih ya. Nah, ingat nih, paham ya. Nah, kita bisa lihat lagi di sini ya, negasi P jika negasi Q. Artinya apa? Artinya kita lihat negasi P itu minus ya, sedangkan negasi Q nya plus, berarti plus. Tadi lihat tabel yang tadi ya. Kembali lagi, saya ulang-ulang lagi di sini ya, minus plus ya, minus plus. Kecuali yang plus di sini minus, berarti minus. Nah. Oke, saya lanjutkan. Begitu juga yang di baris yang ketiga ya, P nya minus plus ya, berarti ini plus, ini minus ya, berarti PQ dia plus ya. Lihat, kalau dia P nya minus, Q nya plus, maka plus. Negasi Q nya minus, negasi P nya plus, plus juga. Kalau dia Q nya plus, jika P nya minus, minus. Jika P
negasi P nya itu plus ya, negasi Q nya minus, berarti minus ya. Kembali lagi di sini. Kalau dia P jika Q gitu ya, P jika Q, jika P nya plus Q nya minus, hasilnya minus. Paham ya? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya juga gitu ya. Ini minus minus, negasi P plus plus plus, maka P jika Q, kita lihat P nya minus, Q nya minus, berarti plus. Lihat persyaratan tabel kas yang tadi. Negasi Q nya plus, kita lihat negasi Q nya plus, negasi P nya plus, masa hasilnya adalah plus, setara. Q jika P, Q nya berarti minus ya, Q nya minus, P nya minus, hasilnya plus ya, atau true ya. Plus itu true, minus false. Tadi saya jelasin tuh pakai tabel yang true dan false ya, sama aja. True itu berarti plus ya, sedangkan minus itu false ya. Oke, berikut negasi P ya, berarti dia plus jika negasi Q, juga plus berarti hasilnya plus ya. Paham ya? Kuncinya adalah di sini, tadi saya ulang lagi di sini ya. Nah, ini dia. Nah, seperti ini PQ ya. Ini kan PQ ya, P nya plus 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 ya, plus jika negasi R. Negasi R adalah benar, berarti full minus ya kan. Oke, kita lanjutkan. Nah, proposisi yang saling kontrapositif memiliki nilai kebenaran yang sama ya. Kesimpulannya, proposisi yang saling kontrapositif mempunyai nilai kebenaran yang sama atau ekivalen. Contoh ya, buktikan bahwa jika X pangkat 2 bilang genap, maka X juga bilangan genap. Jawabannya, kontrapositif dari implikasi di atas adalah jika X bukan bilangan genap, maka X pangkat 2 juga bukan bilangan genap. Karena ada unsur kebenaran yang sama atau ekivalen yang tadi saya sudah jelaskan. Bisa dipahami ya, jangan lupa tadi itu yang ekivalennya itu saya jelaskan. Karena ada nilai kebenaran yang sama ya. Jika X pangkat 2 bilangan genap, maka X juga bilangan genap. Maka kontrapositif implikasi di atas, jika X bukan bilangan genap, maka X2 juga bukan bilangan genap ya. Implikasi dia bernilai minus minus, maka plus. Lihat lagi kembali di sini, plus. Paham ya? Diingat aja urutan tabel tersebut. Saya lanjutkan ya. Lanjutan jawaban proposisi kontrapositif, setiap bilangan bulat bukan genap adalah ganjil. Sehingga jika X ganjil ditulis sebagai ya, X sama dengan 2K ditambah 1. K bilangan bulat, akibatnya X pangkat 2 sama dengan ya, kita 2K ditambah 1 pangkat 2 sama dengan ini, kita langsung kalikan dengan pangkatnya ya, 2K kali 2 berarti 4K pangkat 2 ditambah ya, kita lihat lagi yaitu 4K tambah 1 ya. Nah, berarti sama dengan ya 2 dikali 2K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1 ya. Bisa paham ya? Sini ya, 4K pangkat 2 ya, berikutnya 4K, berikutnya tambah 1 ya, berikutnya sama dengan ya, ini 2K pangkat 2 berarti 2 kali 2 K pangkat 2 4K 2, ini 2K kali 2 4K tambah 1. Karena kontrapositif benar, akibatnya implikasinya juga benar ya.
Nah, berikutnya ya, biimplikasi ini adalah contoh pernyataan biimplikasi ya. MS Word jika dan hanya jika ingin membuat dokumen. Notasinya P jika hanya jika. Jika hanya jika key. Kebenaran biimplikasinya. Kita lihat, perhatikan di sini. P-nya plus, key-nya plus, maka hasilnya plus. P-nya plus, key-nya minus, minus. P-nya minus, plus, minus. Kalau minus minus berarti plus ya. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil di sini adalah persyaratannya itu kalau P-nya plus plus pasti jika hanya jika pasti plus. Kalau P dan Q-nya minus minus berarti jika hanya jika dia bernilai plus. Kalau salah satu bernilai plus, satu minus, maka pasti hasilnya minus. Itu adalah biimplikasi. MS Word jika dan hanya jika ingin membuat dokumen. Nah, saya lanjutkan argumentasinya ya. Argumentasi adalah kumpulan pernyataan-pernyataan atau premis-premis atau dasar-dasar pendapat seperti kesimpulan atau konklusi. Premis-premis ini pernyataan-pernyataan ya. Pernyataan-pernyataan yang nanti pernyataan 1, pernyataan 2 yang nanti akan adanya sebuah konklusi atau kesimpulan ya. Premis maka hasilnya adalah konklusi ya. Pernyataan pertama, pernyataan kedua diproses maka hasilnya adalah konklusi atau kesimpulan. Notasinya P mempunyai nilai PQ, Q mempunyai nilai PQ ya, C mempunyai nilai PQ. PQ masing-masing disebut premis ya, karena bentuk bentuk sebuah pernyataan ya. PQ bersama-sama disebut hipotesa ya. Nah, C-nya adalah kesimpulan, konklusi ya. C-nya adalah kesimpulan daripada apa? Premis P dan Q. Nah, bersama-sama kita analisa, kita hipotesa ya, kita prediksi ya P dan Q-nya, maka C-nya adalah kesimpulan atau konklusi. Paham ya sampai sini? Nah, contoh ya, argumentasi contohnya jika biner maka desainnya logika, desain logika. Jika desain logika maka digital. Maka di sini ada titik 3, maka dia adalah konklusinya. Yang pertama, jika biner maka desain logika, dia adalah premis pertama. Jika desain logika maka digital, dia premis kedua. Maka hasilnya konklusi, yaitu ini konklusinya jika biner maka dia digital. Nah, kebenaran atau validasi argumennya. Nilai kebenaran argumen tergantung dari nilai kebenaran masing-masing premis dan kesimpulannya. Suatu argumen dikatakan benar bila masing-masing premisnya benar dan kesimpulannya juga benar. Ya, paham ya sampai sini? Nah, argumen dan notasi contoh. Jika biner maka desain logika, jika desain logika maka digital. Konklusinya tadi ya, jika biner maka digital. Argumen dapat ditulis dengan notasi P jika Q disebut premis 1, Q jika R disebut premis 2. Konklusinya adalah P jika R, udah pasti ya, disebut dengan konklusi. P jika Q, Q jika R, berarti otomatis konklusinya, kesimpulannya P juga ada jika R ya. P juga ya, P adalah jika R. Paham ya? P jika Q, Q jika R, berarti nilai R ini juga adalah nilai dari P ini, P jika R. Paham ya? Nah, perhatikan tabel kebenarannya. Premis dan konklusi benar maka valid ya. Kita lihat di sini P-nya plus, Q-nya plus, R-nya plus ya. P jika Q udah pasti otomatis plus. Q jika P juga pasti Q-nya karena plus maka dia plus. Berikutnya P jika R maka dia juga pasti plus ya, karena apa sih? P jika R pasti R karena apa? Karena tadi ya sebenarnya Q jika R di sini ada ya.
Q jika R, berarti kan nilai R ini ya dari Q-nya juga dari P gitu ya. Kita lihat lagi di sini, jika P-nya plus, Q-nya plus, R-nya minus, maka P jika Q ini pasti plus ya. Q jika P ya, Q jika P ya, dia adalah minus. Kenapa? Karena R-nya adalah minus. Kenapa? Karena nilai apa? Q-nya, Q ke R-nya itu adalah minus. Ya, Q ke R tadi ini adalah minus. Lihat di sini. Ya. Q ke R dia adalah minus. Ya, paham ya sampai sini? Ya. P berarti P jika R juga adalah minus ya. Karena tadi Q-nya adalah Q ke R minus. Berikutnya P-nya plus, Q-nya minus, R-nya plus. Maka ini hasilnya minus. Ya. Q ke P ya, Q ya minus ya. P-nya plus. Ya. Maka dia dapatkan nilainya adalah plus. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Kenapa plus? Karena nilai P jika R, R-nya itu adalah plus ya, R-nya plus, maka nilai ya Q ke P ya, Q ke R itu adalah plus, Q ke R plus ya, paham ya? Maka di sini nilainya plus. Berikutnya saya lanjutkan. Jika P-nya plus, Q-nya minus, R-nya minus. P ke Q berarti minus. Q ke P ya, mana? Dari 1, 2, 3, 4. Dia adalah plus. Ya, dia plus ya. P ya, kita lihat ke R, dia adalah minus. Ya, kita lanjutkan ya, jangan bingung ya. Terus P-nya minus, Q-nya plus, R-nya adalah plus. Maka P ke Q ya, P ke Q ya, kita lihat plus ya. Q ke P ya minus. P ke R dia adalah plus. Nah, berikutnya adalah P-nya minus, Q-nya plus ya, R-nya minus, berarti ini plus ya, ini minus, Q ke P-nya minus, P ke R-nya adalah plus. Berikutnya P-nya minus, Q-nya minus, R-nya plus, ini plus 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 ya, ini minus minus plus 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 ya. Oke, saya rasa bisa dipahami. Bentuk dasar menarik kesimpulan ya. Bentuk dasar menarik kesimpulan conjunction. Lihat P Q. Maka kesimpulannya P conjunction daripada Q. Yang kedua P ya, konklusinya ya, kesimpulannya P atau Q ya. Nah, contraction dilemanya ya, P jika Q conjunction ya, R jika S ya, P disjungsi dari R ya. Maka konklusi kesimpulannya Q ya disjungsi daripada S. Paham ya? Sini ya, kita bisa lihat nilai P jika Q ya dan atau konjungsi R jika S, maka P ya atau P atau R atau P disjungsi daripada R, maka kesimpulannya Q atau konklusinya ini Q ya atau S.
Oke, saya lanjutkan ya. Bentuk dasar menarik kesimpulan yang berikutnya kedua, modus ponen ya. P ya, jika Q P, maka jika Q ya, modus tolen ya, kita bisa lihat P ya, jika Q negasi Q, maka konklusinya negasi P ya. Kita bisa lihat premis 1, premis 2, maka kesimpulannya adalah negasi P. Kenapa? Karena negasi Q-nya itu berarti otomatis P-nya juga negasi P. Kalau yang ini kan modus ponen, P-nya Q ya, P, maka konklusinya bawahnya kesimpulannya pasti Q gitu ya. Nah, hypothetical syllogism ya, kita bisa lihat P jika Q, Q jika R, konklusinya P jika R ya kan, P jika Q ya, Q jika R. Otomatis kalau misalnya Q nilainya 5 ke R, berarti Q nya juga dia ke nilai P nya dia 5, berarti P nya juga ke R nya 5 ya, konklusinya P nya jika R. Nah, simplification ya, P disjungsi konjungsi daripada Q, maka ya konklusinya P. Berikutnya disjungsi atau syllogism. P ya, disjungsi daripada Q, negasi P ya, berarti ya konklusinya adalah Q. Kenapa? P tadi P disjungsi daripada Q. Ini adalah premis pertama. Premis keduanya negasi P. Berarti kalau negasi Q-nya itu karena dia itu disjungsi, kalau dua-duanya bukan, nggak terjadi terbentuknya disjungsi. Paham nggak ya? Jadi gini ya, kalau ini kan tadinya nilainya P ya, disjungsi daripada nilai Q ya. Terus ini premis pertama nih, premis pertama ya. Nah, premis kedua, yang kedua itu apa? Negasi P. Nah, konklusinya ya, konklusinya berarti kan karena dia adalah disjungsi atau salah satu pernyataannya itu memenuhi, yang satu itu tuh, yang satu false istilahnya, atau satu P bukan P, berarti ini Q gitu kan, berarti konklusinya Q ya. Paham ya? Nah, bentuk dasar menarik kesimpulan ketiga ya adalah destructive dilemma ya. P jika Q ya, ini konjungsi memenuhi semua persyaratan. R jika S, artinya ya, artinya ini premis pertama ya. Ini premis kedua. Premis keduanya itu adalah negasi P. Di sini ini atau disjungsi daripada negasi S. Maka konklusinya atau kesimpulannya dia negasi P atau negasi daripada R. Kenapa kesimpulannya negasi P dan negasi R ya? Karena kita bisa lihat P ke Q, dan jadi kalau dia ini benar-benar ya, R jika S. Kalau berarti kalau artinya bukan P ya, disjungsi bukan S, berarti konklusinya berarti juga bukan P disjungsi daripada R ya. Karena apa? Karena adanya konjungsi. Oke, berikutnya adalah ke-10 ya, observation. P jika Q ya,
konklusinya jika P konjungsi daripada Q gitu ya, paham ya? P jika Q, P berarti ini jika P ya konjungsi daripada Q. Nah, contoh penarikan kesimpulan ya, contoh pemanfaatannya. Buatlah kesimpulan dari argumen di bawah ini sehingga argumen tersebut valid. Ya. Jika hasilnya akurat maka sistemnya digital. Jika sistem digital maka menggunakan bilangan biner. Hasil akuratnya maka konklusinya atau kesimpulannya. Premis 1 P jika Q ya. Premis 2 Q jika R premis ya. Premis ya 3 ya, kita bisa lihat konklusinya ya. Nah, kesimpulannya kita bisa lihat. Nah, di sini kita kan kesimpulannya ya yang tadi ini ya. Jawabnya itu P jika Q, premis 2 Q jika R, premisnya 3 ya. Premis 3 nya yaitu P. Ini ya, ini saya ulang ya, jawabnya premis 1 P jika Q, premis 2 Q jika R, premis 3 adalah P. Konklusinya, kesimpulannya apa ya? Jadi ada 3 premis ya kesimpulannya. Nah, kita bisa lihat ya penarikan kesimpulan dengan hypothetical syllogism. Dengan hypothetical syllogism ya, P jika Q, Q jika R, konklusinya udah pasti P jika R. Ini tadi ya. Sehingga argumentasi dapat tulis kembali ya. P jika R, P. Maka konklusinya apa? Dengan modus ponens, konklusinya adalah R. Pasti konklusinya adalah R ya. P jika R, P konklusinya R adalah valid. Paham ya? Nah, pembuktian dengan tabel kebenaran ya. Kita bisa lihat di sini. P plus Q-nya plus, R-nya plus, P jika Q. Ya kita lihat plus. Q jika R pasti plus. Yang berikutnya P-nya plus, Q-nya plus, R-nya minus. P jika Q ya, dia hasilnya adalah plus. Q jika R, Q jika R, R-nya adalah minus ya. Ini adalah minus hasilnya. Q jika R, maka hasilnya adalah minus. Kita lanjut ya, P-nya plus, Q-nya minus, R-nya plus. P jika ya juga minus. Lihat tabel yang tadi di awal ya. Yang ya. Nah, berikutnya Q jika R. Q-nya tadi Q-nya plus, jika R, R-nya minus. R-nya plus ya, R-nya plus. Hasilnya plus. Berikutnya P-nya plus, Q-nya minus, R-nya minus. P jika Q yang kita lihat. P jika Q berarti dia minus. Q jika R, Q jika R. Ya kita lihat. Q, nah Q jika R dia plus. Ya. Lihat ya tabel yang tadi ini ya. Diingat. Kita balik lagi. Ya, berimplikasi ya. Plus plus plus, plus minus minus, minus plus plus, minus minus plus ya. Kita lanjutkan, jangan sampai bingung ya. Ini tadi ya tabel kebenaran. Nah, yang berikut ya, ini juga ya. Ini tadi ini udah ya, belum? Oh, kelewat. Mana tadi? Udah panjang juga ya. Oh iya, ini terakhir berarti ya. Nah, kita
tadi ya, saya ulang, P nya plus, Q nya minus, R nya plus. P jika Q ya, kita lihat, maka hasilnya adalah minus. Q jika R, Q nya dia minus, R nya minus, maka plus ya. Lihat ya, tadi yang tabel kebenaran tadi ya, kalau Anda melihat P nya minus, Q nya plus, R nya plus, maka hasilnya plus plus. P jika Q, kita lihat lagi ya, P nya minus, Q nya plus minus, ini hasilnya plus ya, QR Q nya, Q nya plus minus, maka minus ya. Lihat tabel kebenaran tadi, dia kalau minus minus dia hasilnya plus 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 ya, minus minus minus, ini minus minus plus, PQ plus ya, QR Q nya minus plus plus. Nah yang tadi ya, tadi kalau saya balik ini adalah nah ini, jangan salah nih ya, di sini posisinya terutama jangan terbalik ini nih, dua ini plus minus minus plus ya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini P nya minus minus, ini plus 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 ya, yang ini minus 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 ya, udah pasti plus plus ya. Nah itulah pembuktian dengan tabel kebenaran ya, mengenai materi mengenai tadi logika ya, logika proposisi ya. Ini harus dilatih ya, harus dilatih, dipahami ya. Proposisi ini adalah sebuah bentuk pernyataan ya, kalimat berita sebuah pernyataan. Oke, saya rasa untuk materinya cukup ya.